Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh, oleh anugerahmu, ampunilah. oleh anugerahmu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji, limpah Yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, GKM berdoa bersama dengan Komisi Pelayanan Pemuda, mengajak kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ingin bersama membawa hati kita, menyembah Dia, memuji Dia, dan kita ingin bersama-sama berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengajak setiap kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, kita bisa mengambil posisi yang paling nyaman, di mana kita bisa berdoa, paling tenang, di mana kita bisa memberikan waktu kita secara pribadi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kita mari datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Biarkan Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam hati kita. Angkat hati kita, pandang kekudusan Tuhan. Kita menyembah Dia. Mari kita katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku sembah Kau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini sebagai doa kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat hatimu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dia Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa dan maha perkasa. Mari kita angkat pujian kita, memuji kekudusan Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee.
Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Suci, suci, murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersama-sama kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia. Kita bersyukur untuk Allah yang memelihara dan mengendalikan dunia ini. Kita bersyukur untuk Tuhan yang memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan Allah yang demikian itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah pemilik hidup kita. Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersama bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau pencipta alam semesta, Engkau pemilik kehidupan kami. Tetapi kami sangat bersyukur terlebih dari semua itu Tuhan. Engkau Allah juga yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Allah yang demikian adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Dan kami bersyukur karena Allah terus menyertai setiap kami di dalam segala keadaan, sekalipun di dalam krisis kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin datang kepadamu, kami ingin membawa hati kami dan seluruh hidup kami. Kiranya Engkau yang boleh menuntun kami, kiranya Engkau yang boleh berbelas kasihan atas setiap kami. Bahkan ketika kami datang menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan, kiranya Engkau dengan lembut Engkau dan dengan sabar mau mendengarkan setiap seruan permohonan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang persekutuan kami bersama dengan Tuhan itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang setia itu telah mengaruniakan kita anak yang tunggal, supaya kita yang berdosa, kita boleh beroleh kesempatan untuk kembali kepadanya.
kita boleh beroleh kesempatan untuk bertobat. Dan kita boleh beroleh kesempatan untuk pulang ke dalam pelukan Bapa. Dia tetap sabar menunggu kita. Seperti firman Tuhan lewat 1 Petrus dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap engkau. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengan lembut dia memanggil kita untuk kembali pulang. Dengan lembut ia menunggu kita. Dengan sabar ia ingin kita datang kepadanya untuk pulang ke dalam pelukannya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah dia prihatin menunggu aku datang. Hai, mari datang kepadanya. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jangan ragu, dia datang memanggil engkau. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan terhadap engkau. Mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datang kepadanya. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari saudara, setiap kita datang kepada Tuhan, mendengar dan menjawab panggilannya yang lembut. Kita yang sesat, kita yang masih terus bergumul dengan dosa kita. Kita yang masih terus bergumul dengan kesombongan kita. Kita yang masih terus bergumul dengan mengandalkan diri kita sendiri. Merasa dengan kekuatan kita bisa mengatasi setiap pergumulan kita. Merasa dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa keluar dari belenggu dosa. Tetapi dengan lembut, Dia memanggil kita. Dengan sabar, Ia menunggu kita untuk datang. Mari secara pribadi saya mengajak kita datang kepadanya. Memohon ampun atas setiap dosa-dosa kita, atas setiap pelanggaran kita. Supaya kita beroleh belas kasihan dan pengampunan dari Allah yang Maha Pengasih itu. Mari saya mengajak kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita kepada Tuhan.
Hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan sampai hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, kami bisa melewati pergumulan kami satu demi satu. Ketika kami tahu bahwa kami masih bergumul dengan dosa-dosa kami, dengan kesombongan kami. Bahkan di tengah krisis pun kami enggan mencari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya Engkau yang boleh berbelas kasihan atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, jika kami hari ini masih bergumul dengan dosa kami, tetapi Tuhan tidak menghukum kami, bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan membiarkan kami, tetapi karena Tuhan masih sabar memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kami. Berbelas kasihanlah bagi setiap kami. Kiranya kami tidak mempermainkan karya Kristus yang telah Engkau curahkan untuk menebus setiap kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena sejauh timur dari barat, Engkau melemparkan dosa kami. Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami. Betapa besarnya kasih-Mu bagi setiap kami. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia tidak memandang hati kita yang hina. Karena kemurahannya itu adalah kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Karena jauh ke dalam tubir laut Dia melemparkan dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang telah menebus kita supaya kita tidak menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Bukan Allah yang menebus kita lalu membiarkan kita hidup dan tetap menderita di dunia ini. Tetapi Dia adalah Allah yang juga mengerti segala pergumulan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap jerit tangis dari hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika kita tidak mampu berdoa dan menceritakan pergumulan kita kepadanya, Dia tahu, Dia mengerti perasaan yang kita hadapi. Karena itu, tidak sulit sebenarnya bagi kita untuk datang kepadanya dan membawa setiap pergumulan doa kita, bukan? Tidak sulit bagi setiap kita untuk datang kepadanya dan menyerukan permohonan kita, apa yang kita butuhkan. Mengakui dengan rendah hati bahwa kita terbatas, bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan bersama dengan kita. Karena itu mari, saya ingin mengajak kita dengan segala kerendahan hati kita mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mengangkat doa-doa kita untuk dunia ini, untuk pergumulan yang kita hadapi bersama-sama. Dan saya ingin mengajak kita mengambil bagian dimanapun kita berada. Mari kita ambil bagian untuk kita bisa mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan orang-orang di sekitar kita, dan mendoakan pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini. Saya mengajak bagi kaum pria untuk berdoa, khusus untuk para pejuang yang berada di garis depan. Baik itu tim medis, supir-supir yang ada di rumah sakit yang harus bolak-balik mengantar jenazah, ambulans, aparat keamanan, security, TNI, Polri, dan mereka yang harus berjuang di garis depan untuk menjaga keamanan, bahkan mereka yang harus bekerja. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi mereka. Dan kaum pria juga doakan untuk para pasien yang didiagnosa positif COVID-19, secara khusus dalam pergumulan ini, baik itu pasien yang positif maupun ODP maupun PDP. Doakan mereka supaya mereka bisa tetap berpengharapan, mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan itu, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan bagi kaum wanita, mari kita bersama-sama berdoa, khusus bagi orang-orang yang harus tetap di rumah aja, bagi masyarakat. Kita doakan mereka supaya Tuhan gerakkan hati mereka, Tuhan gugah hati mereka untuk mengambil bagian sederhana, tetap di rumah aja, dan mereka juga bisa bersabar menantikan sampai wabah ini sungguh-sungguh selesai. Tetapi kita juga mengingat mereka yang masih harus bekerja di luar, karena mereka adalah pekerja harian yang bergantung pada penghasilan mereka sehari-hari. Mari kaum wanita, kita doakan supaya Tuhan kiranya melindungi mereka. Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Untuk pokok doa ini bisa saudara sendiri perhatikan di layar. Untuk kaum pria, doakan untuk para pejuang di garis depan, kemudian doakan untuk pasien COVID-19, pasien ODP dan juga PDP. Untuk kaum wanita, doakan untuk masyarakat di rumah aja, dan doakan untuk mereka yang harus bekerja, untuk penghasilan mereka sehari-hari. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi sesama kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau tahu pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini. Kami sedang bergumul dengan wabah COVID-19 yang menyebar begitu luas. Bahkan kami seringkali bingung bagaimana cara untuk menghadapinya. Tetapi kami tahu Tuhan, salah satu bagian sederhana yang bisa kami lakukan adalah kami tidak berkumpul banyak orang. Kami tidak banyak melakukan aktivitas yang melibatkan kontak fisik, perkumpulan banyak orang untuk mencegah penularan lebih banyak lagi.
Tuhan, jika kami bisa tinggal di rumah saja, Tuhan tolong berikan kami kesabaran, berikan kami kesadaran juga untuk mengambil bagian yang sederhana ini, supaya hal kecil yang bisa kami lakukan itu sungguh-sungguh menolong mereka, para pejuang di garis depan yang ada di luar sana, supaya rantai penyebaran ini bisa segera diputuskan dan dihentikan. Tuhan, apa yang menjadi bagian kami, Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya dengan rasa syukur, dengan sukarela dan tidak terpaksa. Dan kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih harus terpaksa bekerja di luar karena mereka hidupnya bergantung pada penghasilan mereka sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjaga dan melindungi mereka. Engkau yang boleh mencukupkan dan juga memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami tahu Tuhan, sebagian dari kami tidak mau keluar, tetapi kami tidak punya pilihan karena kami harus bekerja untuk bertahan hidup. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami ini, karena kami percaya pembentukan ini pun menjadikan kami lebih kuat. Pembentukan ini pun menjadikan kami lebih dewasa dan lebih bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul ini. Kiranya Tuhan boleh mengingat mereka. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk perekonomian dunia. Kita doakan secara khusus untuk kaum pria, doakan untuk negara-negara supaya mereka bisa saling menopang, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak saling mencari keuntungan, supaya mereka bisa saling menolong untuk menstabilkan perekonomian di dunia ini. Kalau apa yang bisa mereka lakukan untuk menekan nilai-nilai rupiah yang semakin naik dan kemudian kita mengalami penurunan pendapatan dan lain sebagainya, kita doakan supaya ada pihak-pihak terkait bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga perekonomian dunia, bahkan juga untuk Indonesia. Yang kaum wanita, mari kita doakan untuk pemerintah Indonesia. Kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk bisa menentukan satu strategi yang strategis yang terbaik untuk mereka bisa menyelesaikan, mengatasi wabah ini. Kemudian kita juga doakan untuk setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, supaya mereka mengambil keputusan yang juga mempertimbangkan kepentingan faktor banyak orang, faktor ekonomi masyarakat, terutama mereka yang ada di dalam perekonomian menengah ke bawah, dan juga doakan untuk keamanan di negara kita. Mari kita doakan bersama-sama. Untuk kaum pria doakan untuk perekonomian dunia, untuk kaum wanita doakan untuk pemerintah Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu mereka sudah bekerja keras untuk berusaha mencari cara yang tepat untuk bisa menyelesaikan wabah ini Tuhan. Tetapi kami sadar Tuhan, strategi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja. Perlu kerjasama dari seluruh warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan tolong kami sebagai warga negara Indonesia, kami pun bisa memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah kami. Kami pun bisa mengambil peran kami. Tetapi kiranya Tuhan juga berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk bisa mencari rencana-rencana strategis yang tepat untuk bisa mengatasi wabah ini semakin menyebar dan semakin banyak jumlahnya di negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di tengah krisis yang sedang kami hadapi, bukan hanya wabah ini yang membuat kami merasa takut, tetapi ada krisis ekonomi, krisis keamanan, bahkan ada banyak hal Tuhan secara sosial kami juga merasa tidak aman. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong supaya pemerintah bisa mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga menjaga keamanan negara kami supaya bisa tetap kondusif. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki bangsa kami, Indonesia adalah milik Tuhan. Karena itu Engkau juga yang berdaulat, Engkau juga yang mengendalikan bangsa kami, Engkau yang mengendalikan hati dari para pemerintah. Kiranya Engkau yang boleh menolong supaya pemerintah kami bisa sungguh-sungguh mengatasi masalah ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengampuni mereka jika ada salah satu atau beberapa oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi oleh kami. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara, kita bersyukur untuk gereja kita.
Gemim Kristus Manado dengan satu gerakan yang didasari oleh cinta kepada Tuhan dan juga belas kasihan kepada sesama. Gereja kita Gemim Kristus Manado menggabungkan banyak orang untuk bisa mengambil bagian untuk menolong sesama melalui GKM Peduli COVID-19. Kita bersyukur, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama kita bersyukur untuk para donatur, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang ingin mengambil bagian untuk mempedulikan sesama. Kiranya Tuhan tidak hanya menambahkan mereka kasih kepada sesama untuk bisa memberi lebih banyak lagi, tetapi Tuhan boleh tetap memelihara mereka. Bahkan di tengah krisis pun, di tengah keterbatasan, bahkan kekurangan pun, mereka tetap bisa menjadi berkat. Dan kita juga berdoa untuk seluruh anggota tim GKM Peduli COVID-19, supaya mereka bisa terlibat aktif dan bekerja sama dengan baik, sehingga koordinasi dari penyaluran bantuan dan juga pelayanan ini bisa sungguh-sungguh terkoordinasi dengan baik. Kami bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh pemerintah, bahkan kami bisa menjangkau orang-orang yang tidak kami duga mereka membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong tim ini supaya bisa bekerja sama dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk penyaluran bantuan supaya bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk GKM Peduli COVID-19. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Gemim Kristus Manado melalui GKM Peduli COVID-19 menjawab panggilan kami sebagai gereja Tuhan untuk mengambil bagian di dalam dunia ini. Sebagai respon kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di tengah krisis kami harus menjadi terang. Di tengah kondisi sulit sekalipun kami harus tetap melayani Tuhan. Di tengah tekanan sekalipun kami harus tetap berusaha supaya hidup kami, supaya gereja Tuhan bisa menjadi berkat. Kami bersyukur untuk GKM Peduli COVID-19 ini yang boleh menggerakkan hati dari banyak orang yang mengasihi Tuhan untuk mengambil bagian membantu sesama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para donatur, kiranya Engkau yang boleh menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, sebagian dari donatur kami memberi bukan karena kelebihan mereka. Mereka juga sedang kesulitan, mereka juga sedang mengalami kekurangan dan keterbatasan. Tetapi hati yang digerakkan oleh belas kasihan mendorong mereka untuk mengambil bagian, untuk saling menolong sesama Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memelihara mereka. Kiranya Engkau yang boleh menambahkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sehingga hidup mereka bisa terus Tuhan pakai menjadi berkat. Dan kami juga berdoa, bersyukur untuk seluruh anggota tim pelayanan GKM Peduli COVID-19 ini Tuhan, yang mau terlibat. Tuhan, kiranya tolong supaya seluruh anggota tim ini bisa terlibat dengan aktif, bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, sehingga banyak koordinasi pelayanan dapat kami kerjakan dengan maksimal ketika banyak orang sebagai satu tubuh Kristus mengambil bagian bersama-sama. Tuhan, tolong supaya Engkau berikan kesatuan hati dan kerendahan hati untuk melihat Tuhan sebagai yang terutama, bukan bagian kami yang terutama, tetapi Tuhan, Engkaulah yang terutama. Sehingga melalui apa yang Tuhan telah tanamkan dalam hati kami, bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak hanya memanggil kami untuk menolong kami sesama orang Kristen, tetapi Tuhan juga memanggil kami untuk menolong siapa saja yang membutuhkan dengan penuh belas kasihan, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui GKM Peduli COVID-19 ini, Tuhan yang boleh memakai gerejamu untuk menjadi terang di tengah-tengah kota Manado ini, dan Tuhan boleh ditinggikan, Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kita percaya bahwa Tuhan menempatkan gereja di seluruh dunia untuk menjadi berkat, sehingga banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah krisis ini adalah momen yang tepat untuk kita mengambil peran nyata di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan, supaya Tuhan memakai mereka untuk bisa saling menguatkan sesama. Mari kita berdoa supaya Tuhan memakai mereka, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi memakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa berkat dan juga uluran tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah gereja-gereja di seluruh dunia
bisa menjadi seperti lilin-lilin kecil yang dinyalakan di atas kaki Dian, bersinar terang di atas gunung, supaya di mana orang membutuhkan pertolongan, mereka bisa melihat terang itu dan mereka bisa meminta tolong kepada anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, kami percaya Engkau memanggil kami bukan hanya untuk memberkati diri kami sendiri. Kami percaya Injil boleh tersebar ke seluruh dunia supaya semakin banyak orang melihat Kristus nyata melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Apapun kondisinya, apapun pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya gereja tidak boleh diam. Kami percaya bahwa gereja tidak boleh menjadikan krisis dan kesulitan sebagai alasan bagi mereka untuk tidak menjadi terang. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, dimanapun gereja berada, kiranya Engkau yang boleh memakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi terang. Meskipun terang kami kecil, tapi kami tahu terang itu akan tetap bersinar di dalam kegelapan. Tuhan, kiranya Kristus boleh semakin nyata dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya ketika mereka melihat anak-anak Tuhan mengelurkan tangan mereka dengan penuh belas kasihan untuk menjadi berkat. Kami bersyukur banyak gereja yang meresponi panggilan Tuhan untuk menanggapi wabah ini, untuk menanggapi krisis ini, sehingga banyak gereja bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan atau pelayanan sosial ini untuk menolong sesama. Karena itu kiranya Tuhan yang boleh mencukupkan. Karena itu kami percaya Tuhan yang akan menyediakan sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kami bisa kami berikan juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga bersama-sama ingin mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga Kristen. Kita tahu bahwa relasi di dalam keluarga itu menjadi hal yang sangat penting, di mana anak-anak Tuhan bisa diajar dan bertumbuh bersama-sama sehingga anak-anak Tuhan bisa menjadi terang di luar. Tapi kita mau bersama-sama berdoa. Kita sadar bahwa dengan wabah ini Tuhan seolah-olah mengizinkan untuk orang-orang berada di rumah saja. Keluarga yang relasinya renggang harus tetap berkumpul di rumah. Tapi kita percaya itu adalah momen yang baik yang Tuhan tetapkan. Dan kita berdoa bersama-sama. Kiranya relasi keluarga yang renggang di masa-masa krisis itu, ini justru bisa semakin bersatu. Bersama-sama bergandeng tangan, bersatu hati untuk berdoa. Dan juga relasi mereka dapat dipulihkan. Dan kita juga mau berdoa untuk pemuridan dalam keluarga. Karena kita tahu pemuridan itu dimulai dari keluarga. Orang tua memuridkan anak-anak mereka supaya banyak generasi muda yang bisa dimuridkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, kami tahu Tuhan di tengah pergumulan dunia ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu seringkali gagal menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak-Mu bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bahkan sadar Tuhan mengizinkan krisis di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan membuat kami harus diam di rumah saja. Ada satu maksud Tuhan yang mungkin kami tidak mengerti. Salah satu hal yang Tuhan inginkan adalah relasi-relasi keluarga yang renggang, yang rusak bisa dipulihkan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang relasinya menjadi renggang atau bahkan rusak oleh ketidakpercayaan, rusak oleh pertengkaran, rusak oleh keegoisan, bahkan perselingkuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan keluarga-keluarga ini. Nyatakanlah belas kasihan-Mu. Kiranya ada pengampunan di antara anggota keluarga ini. Dan kami juga berdoa kiranya pemuridan dapat kembali ditinggikan, dapat kembali dilakukan di tengah-tengah keluarga. Sehingga terbentuk anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membawa dampak bagi dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul untuk keluarga kami sendiri, Tuhan, Engkau tahu sejauh mana kami bergumul. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jangan sampai relasi keluarga menjadi rusak
dan dunia ini bersorak-sorak, iblis bersorak-sorak. Tapi kami ingin relasi keluarga ini dipulihkan kembali. Sehingga gereja Tuhan, tubuh Kristus ini bisa semakin kuat untuk menyatakan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon belas kasihan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mendoakan sesama kita, mungkin sebagian dari kita mengatakan, aku sendiri juga sedang bergumul. Aku sendiri juga sedang memiliki beban yang berat. Tetapi bukankah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepadanya, sujud di altarnya. Bawalah pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita bisa tanggung, bahkan apa yang tidak bisa kita tanggung. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati pergumulan kita. Mari kita datang kepadanya, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari sujud di altarnya dengan penuh dengan kerendahan hati. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi bila kita datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
datang membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Dia mengerti. Dia mendengar setiap cerita di dalam hati kita. Bahkan untuk apa yang tidak bisa kita doakan, Tuhan tahu. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau dengan sabar menyediakan telingamu untuk mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan saat ini pun kami membawa pergumulan kami kepadamu. Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami seringkali cenderung khawatir akan hari esok. Kami berusaha untuk menyusun rencana. Kami berusaha untuk mencari cara dengan kekuatan kami, supaya kami bisa melewati masa-masa krisis dalam hidup kami. Tapi kami sadar Tuhan, kami seringkali gagal dan menemui jalan buntu. Karena itu kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau yang boleh menguatkan kami. Kami mohon Engkau yang boleh memberikan kami harapan dengan mempercayai Engkau bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik, penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih untuk pokok-pokok doa yang boleh kami naikkan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karena hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi terang yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus boleh bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Sehingga kita menjadikan Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Dia berjalan bersama dengan kita, saudara. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah
ku sembah di setiap nafasku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memegang kami erat di dalam genggaman-Mu. Bahkan ketika Engkau bangkit dan terangkat ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menghadirkan Allah Roh Kudus bersama dengan kami. Dan melalui firman-Mu, Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam hati kami untuk mengingatkan bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk waktu perenungan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau berbicara di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, bagian ini saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah bangsa itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Berfirmanlah, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamakanlah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena bangsa itu telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Kyle Edelman, seorang penulis buku Not a Fan, buku rohani yang cukup populer tentang pemuridan, di dalam salah satu bagian tulisannya dia mengatakan bahwa ancaman yang paling besar dari gereja hari ini adalah ada orang-orang yang mengaku Kristen yang ingin mengikut Tuhan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dan berkat-berkat bagi mereka sendiri, tetapi mereka sesungguhnya tidak sungguh-sungguh tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak sungguh-sungguh tertarik untuk menjadi murid Kristus. Karena apa? Mereka ingin berada cukup dekat dengan Tuhan Yesus untuk mendapatkan berkat, untuk menjawab doa-doa mereka. Tetapi mereka tidak ingin terlalu dekat kalau itu membutuhkan komitmen yang besar untuk mereka menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Tantangan yang paling besar dari kita sebagai orang-orang Kristen hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia dan rela untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus setiap hari. Tetapi sebagian orang Kristen, mungkin kita mengatakan hal yang sama seperti dalam yang dikatakan oleh penulis tadi. Ingin cukup dekat untuk mendapatkan berkat, tapi jangan terlalu dekat kalau itu membutuhkan komitmen yang besar bagi saya.
Kita merasa cukuplah, saya cukup rohani dengan setiap minggu ke gereja, saya cukup rohani dengan setiap minggu memberikan persembahan, saya cukup rohani dengan setiap hari saya berdoa. Tetapi kalau itu membutuhkan komitmen bagi saya untuk tetap setia di dalam penderitaan sekalipun, kayaknya siapa sih yang mau susah? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di tengah-tengah masa krisis ini, gereja kita, Gemim Kristus Manado, sebelum krisis ini terjadi, ada persekutuan doa yang dilakukan setiap hari. Persekutuan doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu, wadah di mana orang-orang sebenarnya bisa datang ke gereja untuk berdoa. Tetapi ketika krisis ini mengharuskan kita untuk di rumah saja, kita memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mewadahi atau memfasilitasi anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan. GKM berdoa adalah satu wadah dari gereja untuk mengajak kita bersatu hati untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Dan ada satu hal yang saya perlu perjelas di tempat ini, yaitu adalah di tengah krisis yang dihadapi oleh dunia ini, semakin banyak orang tampak berseru kepada Tuhan. Semakin orang tampak lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya-tanya itu untuk apa? Apakah untuk mengubah keputusan Tuhan? Apakah untuk menggoyahkan dan meluluhkan hati Tuhan supaya Tuhan mau mendengarkan seruan doa kita? Untuk mengatur Tuhan bagaimana ia seharusnya bertindak di tengah krisis dunia ini? Saya tidak ingin menggiring perenungan kita malam ini dengan memberikan pernyataan bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, Allah sumber kekuatan kita, Allah akan mendengar setiap seruan doa kita. Itu sesuatu yang tidak perlu lagi diragukan karena memang demikianlah Allah kita. Tetapi yang ingin saya ajak kita melihat dalam bagian ini adalah apa yang engkau inginkan sesungguhnya dalam doamu kepada Tuhan. Jika saudara mengatakan bahwa kita harus lebih sering dan lebih sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menjawab doa kita, saya ingin mengatakan bahwa kita salah besar. Karena jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya tidak tergantung dari seberapa tekun, dari seberapa kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan salah paham, bukan berarti kita tidak perlu sungguh-sungguh. Bukan berarti kita tidak perlu bertekun. Kita sungguh-sungguh kita bertekun, Tuhan menghargai, Tuhan sangat mengapresiasi orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus juga di dalam Lukas pasal 18 mendorong orang untuk bertekun di dalam doa. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa Tuhan memberikan kita jawaban tidak selalu berdasarkan apa yang kita usahakan. Bukankah ketika kita merasa kita berdoa sungguh-sungguh sampai berpuasa untuk mengubah hati Tuhan, itu justru menunjukkan kesombongan kita bahwa doa kita, dengan kita berpuasa, dengan kita bersungguh-sungguh kita bisa mengubah hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu bukan untuk mengubah hati Tuhan. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah untuk mendekatkan kita dengan hatinya Tuhan supaya kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita semakin peka dan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, dan pada akhirnya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita seiring dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang seiring dengan kita, tapi kita yang seiring dengan Tuhan. Saya pikir hal yang paling tepat untuk saya tekankan di sini adalah GKM berdoa menjadi satu wadah untuk mengingatkan kita bersama betapa kita lemah dan terbatas. Betapa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan dan kita butuh belas kasihan dari Tuhan. Tapi sayang sekali banyak manusia hari ini hanya mencari Tuhan di saat krisis saja. Tanpa kita sadari, kita butuh Tuhan, kita baru cari Tuhan. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa kita upayakan, kita baru cari Tuhan saja. Tetapi sadarkah kita, setiap hembusan nafas kita yang masuk dan keluar, itu pun tidak bisa kita lakukan dengan usaha kita kalau Tuhan
tidak memberikan hidup bagi setiap kita. Saya mengingat satu cuplikan kisah hidup bangsa Israel. Salah satu bagian yang kita baca. Saat mereka sedang berjuang keluar dari rumah perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Kitab Keluaran itu menjadi satu sejarah untuk melihat betapa bebal dan tegar tengkuknya bangsa ini. Ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka berteriak-teriak, berseru-seru. Sehingga di Keluaran pasal 2, firman Tuhan mencatat bahwa seruan mereka sampai ke telinga Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir melalui siapa? Musa. Dan kalau kita melihat lagi, saat mereka keluar dari perbudakan Mesir, kalau kita membaca Alkitab kita, dari Keluaran pasal yang ke-15, itu adalah satu nyanyian kemenangan bangsa Israel. Ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Tebrau dan mereka lolos dari cengkeraman tentara-tentara Mesir. Tapi apa yang terjadi setelah nyanyian itu? Menarik sekali bagian ini, ternyata bagian nyanyian kemenangan Israel itu tidak berdengung sangat lama. Setelah nyanyian itu kemudian langsung saja dilanjutkan dengan apa? Sungut-sungut dan keluhan-keluhan dari bangsa Israel. Sungut-sungutnya mereka hanya karena apa? Ternyata hanya karena haus, hanya karena gak makan daging. Di pasal yang ke-15 dilanjutkan dengan mereka bertemu dengan satu mata air yang pahit. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Dilanjutkan di pasal yang ke-16, mereka merasa mereka lapar, mereka membayangkan roti dan daging yang enak mereka makan sampai kenyang di Mesir. Padahal sebelumnya mereka mengatakan mereka sangat menderita, sangat ditindas di Mesir. Saat mereka keluar, lapar sedikit, gak bisa makan daging, baru minta balik ke Mesir. Betapa kurang ajarnya bangsa Israel ini. Di pasal yang ke-17 yang kita baca, mereka tidak mendapatkan mata air, haus sedikit. Saya membayangkan bahwa krisis yang mereka hadapi itu tidak seberat, krisis yang mereka hadapi saat itu tidak seberat saat mereka sedang diperbudak dan dianiaya di Mesir. Tapi mereka membuat itu seolah-olah sangat menderita, sangat besar sehingga mereka mencobai Tuhan. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukankah ini adalah bangsa yang sangat kurang ajar? Saya yakin setiap kita yang berulang kali membaca bagian firman Tuhan ini, dalam hati kita juga kesal dengan bangsa ini. Betapa tegar tengkuknya mereka, betapa kurang ajarnya, dan betapa seringnya mereka mencobai Tuhan. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka pun berulang-ulang kali mendukakan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terkadang mengizinkan kita menghadapi satu krisis sebenarnya untuk membuat kita lebih mengerti dan lebih bergantung kepada Tuhan. C.S. Lewis, seorang penulis, dia mengatakan bahwa di tengah penderitaan dan krisis yang dihadapi oleh manusia, Tuhan itu seolah-olah berteriak. Kenapa Tuhan berteriak? Karena Tuhan ingin menyerukan kepada dunia ini dengan kencang supaya kita bisa mendengar suaranya. Supaya kita bisa memahami maksudnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan terkadang mengizinkan kita menghadapi krisis supaya kita bisa mencari wajahnya kembali. Supaya kita bisa bertobat dan kembali bergantung kepadanya. Tetapi kalau kita mengatakan kita kesal, kita melihat bangsa Israel, bangsa yang kurang ajar, coba kita bercermin. Bukankah kita pun seringkali demikian? Menghadapi krisis, kita nangis-nangis cari Tuhan. Setelah itu, kita kembali melupakan Tuhan. Seolah-olah kita yang menjadi Tuhan bagi Tuhan untuk mengatur. Tuhan jangan ganggu saya dulu, saya sedang sibuk bekerja. Tuhan jangan ganggu saya dulu, saya sedang sibuk dengan dosa-dosa saya. Tuhan, dosa saya yang ini jangan dikorek dulu. Saudara, saya tidak ingin memandang enteng krisis yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dan kita semua melalui COVID-19 ini. Kita sadar bahwa hampir semua tatanan hidup terdampak dan mengalami kesulitan.
Tapi yang saya ingin ajak kita untuk kita ingat lagi, kita lihat lagi di masa lalu kita. Mungkin kita pun bisa menyadari bahwa sebenarnya kita juga pernah melewati krisis yang jauh lebih berat daripada krisis yang hari ini kita hadapi. Yang ini berat, benar. Tapi mungkin sebagian dari kita pernah menghadapi yang jauh lebih berat dari ini. Dan ternyata sampai hari ini kita bisa melewatinya. Sampai hari ini kita masih hidup, kita cukup kuat untuk menghadapinya. Dan bukankah itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan? Karena itu ketika kita melihat krisis hari ini, bukankah kita harus mengingat kembali ke belakang untuk melihat track recordnya Tuhan, jejak kaki Tuhan yang membawa kita melewati krisis-krisis dalam hidup kita. Sehingga setelah krisis berlalu, kita mengingat Tuhan senantiasa. Kita mengingat bahwa kapan saja krisis itu bisa datang dalam hidup kita. Dan di tengah krisis itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan waktu yang terbaik untuk menghentikan atau untuk menyelesaikan setiap krisis dalam kehidupan kita. Tetapi yang ingin saya ajak kita lakukan bersama-sama adalah mari kita rendah hati, tahu diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai setelah krisis ini berlalu, kita menjadi kurang ajar, berbalik hidup dalam dosa, tidak mau mengandalkan Tuhan, begitu sombong, merasa diri kita bisa, dan bahkan mau mengatur Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab krisis kita dan menolong kita untuk keluar. Tetapi seperti Kristus yang tidak wajib untuk menebus kita dari dosa kita, Dia mau menebus kita karena belas kasihan. Karena itu juga Dia ingin menolong kita keluar dari krisis ini. Karena itu setelah krisis ini berlalu, pertanyaan terakhir untuk menutup bagian ini adalah, akankah kita mencari Tuhan seperti kita bertekun mencari Dia saat krisis? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, karena Engkau telah begitu banyak menyatakan kuasa-Mu, karena Engkau telah begitu banyak meninggalkan jejak-jejak kaki-Mu untuk mengingatkan kami, mengingatkan betapa Engkau setia menuntun kehidupan kami. Tetapi justru Engkau harus terus-menerus mengulang-ulang mengingatkan kami, karena kami yang begitu bebal dan tegar tengkuk. Kiranya Engkau yang boleh berbelas kasihan kepada setiap kami, sehingga setelah krisis yang besar dalam hidup kami itu berlalu, kami tetap mencari Tuhan. Seperti kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di saat kami menghadapi krisis. Mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita arahkan hati kita untuk memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, karena Dia Allah yang menebus kita dan menyelamatkan kita. Ya Yesus, mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dan pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri GKM berdoa pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan pribadi kami, keluarga kami, masyarakat, dan dunia ini. Kami tahu dan yakin dengan pasti Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mempercayakan pelayanan GKM berdoa pada malam hari ini kepada Kompel Pemuda. Kami mau berdoa secara khusus bagi rekan-rekan pemuda Kristen, kiranya boleh tetap bertumbuh dalam pengenalan akan kasih dan cinta kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan pemuda Gemim Kristus Manado, kiranya senantiasa boleh menjadi teladan dan berkat dalam mencerminkan kasih Kristus dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, jikalau setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya kami tetap boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh tetap senantiasa ada dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta atas setiap kita yang telah mengambil bagian untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.